kayaknya saya mesti stop ya. Panjang. Iya. Terus yang dia begini-begini itu enggak maksud kalau menurut saya itu tidak nggak hanya ujungnya aja gitu loh, tapi awalnya pun kita harus memulai. Karena kayak kita sekolah aja, gitar, drum misalnya gitu kan kita teori dulu. Apapun itulah walaupun tidak ada kurikulum kan tapi teori duk gitu dulu kan. Nah, mungkin walaupun kita ada langsung prakteknya, tapi kita juga once in a while gitu misalnya sebulan sekali atau apa itu ada teorinya, jadi memperkenalkan budaya itu yang tadi budaya apapun budaya. Orang apakah tahu budaya Dayak? Mungkin belum begitu tahu. Ya itu kebetulan saya keturunan. Keturunan siapa nih? Dari keturunan Dayak. Iya, turunan tapi saya Muslim. Iya. Rata-rata Muslim di sana rata-rata Muslim, tapi saya yang di Dayak mana? Jelai. Jelai. Kalau di sana lebih ke Melayu berarti ya? Melayu. Melayu. Tapi keturunannya itu kalau ditelusuri lagi ada masuk ke Sundanya. Jadi etnis Dayak juga ya ada. Dayak bagaimana itu? Dasun. Dayak Sunda. Jadi kalau transmigrasi itu. Jadi ya, enggak, saya asli sana. Asli Melayu. Dari kecil di sana lahir. Dari buyutnya. Lahirnya Ketapang sih. Jadi saya pelajari kerajaan di sana. Kerajaan Jawa masuk ke Kalimantan. Ya, dari Prabu Siliwangi, Majapahit berbaur, dapatlah orang Dayak, istri, terus dapatlah orang Sunda. Nah ini kan Melayu. Menarik sekali kan? Iya. Histori kita makin tahu histori. Kita aja yang misalnya satu generasi lagi, generasi, ya kan belum tentu tahu. Iya betul. Apalagi mereka anak-anak ini dulu jauh banget tahu. Tahunya tuh Korea, Kamboja, betul. Raja Thailand mungkin Ratu Thailand yang baru meninggal. Ratu Sirikit aja mungkin mereka lebih kenal daripada Nongpoy. Itu kalau Kalimantan ya. Terus kembali ke etnis Betawi. Betawi itu kan sebenarnya campuran dari Tionghoa. Ya kan? Saya pelajari itu. Ini gue makanya sipit nih. Tionghoa, Sunda, Jawa. Betawi gitu. Nah, Tionghoa. itu kalau Betawi. Terus dari Aceh. Aceh itu kan ada singkatannya, Kak. Arab, Cina, Eropa, India. Aku baru tahu. Iya. Aku baru tahu soalnya aku Orang Aceh. turun Aceh. Dan dia baru tahu nih. Lari ke India kan? Aceh. Indianya. Arab, Cina, Eropa, India. Oh, baru saya. Tapi benar memang ada di situ. Jadi di Aceh itu dulu sejarahnya jual rempah-rempah kan, kita berdagangnya di sana. Oh Ya yes. betul. Iya. Eropanya kan dari Belanda. Itu kan ujung pelabuhan ujung. ujung. Pertama kali Yes. mereka masuk dari Eropa. Musiknya Aceh bagus, Iya. tradisionalnya. Boleh nanti. Lah dia punya tarian juga kan Aceh. Bagus ya. keren. Kok kita jadi seru Saya udah bayangin nih, kalau saya kan sekali. udah tahu nih saya Dayak kayak gimana. Saya Dayak gimana Udah kan? paham ya, udah Dayak paham ya. lah. Jadi musik sapeknya seperti apa bisa pakai gitar. Bisa, coy. bisa. Lu bisa kan? Ada PS-nya juga. Kalau nggak bisa pun belajar. Bareng-bareng dah. Jadi bisa pakai gitar. mudah-mudahan dalam suatu keluarga teman Abin Stephen ini, kita bisa punya ide, kita berbaur jadikan satu. Sangat menarik sekali. Maksudnya di kita ini Berbaur. sebenarnya kalau kita bilang Gara-gara teman. iya berbaur. Ini agak sedikit lanjut ya. Nanti kita kalau dulu kita bahasa Indonesia Kolaborasi. bukan. Apa? Kan ini kan teman. Teman. S itu kan nggak boleh. Iya. Jadi teman sebanyak ya. Bahasa yang baik gitu. Iya, teman sih berarti banyak ya. Teman-teman. Teman-teman. Teman yang banyak lah. Ya, itu sih dari boleh lah segala macam. Itu sih cukup itu sih saya ingin bergabung dengan Bang Abin Stephen dan yang lainnya. Jadi bisa menyalurkan apa yang ada di kepala Iya. untuk betul-betul di-share lah. Kita saling sharing sebenarnya ya. Bukannya kita mengajari tapi sharing apa yang kita punya di kepala dan channel-channel kita ya. Ya, benar. Itu benar banget. Sebenarnya sih lebih ke ini, sebenarnya lebih ke kolaborasi anak-anak sekarang itu kan hitungannya. Yuk kita collab sama ini. Jadi kita mau kolaborasi dengan anak-anak sekarang. Kolaborasi. Itu collab itu. Iya benar ya. Karena musik sekarang tuh beda banget. Beda banget.
beda banget musiknya kualitas maksudnya gampang diingat tapi cepat lupa. Cepat hilang. Gampang Ya. hilang, cepat hilang. Ya, Musik zaman saya. sekarang kan cepat, digital. Instan, karena instan ya, Instan. karena Makanya cepat. itu kita bicara sanggar teman sini dibicarakan cepet banget. Tapi saya juga bilang kalau nggak cepet lupakan saja, karena sudah ada orang yang lain. Benar. Nanti ada yang lain. Ini bukannya mengancam, bukan. Bukan. Tetapi kalau kita tidak, nah digital kan. Digital, Hari ini, digital. Apalagi hari ini AI. ada. Apalagi Kita bicara digital, AI-nya udah nongol, gitu kan. AI ini bahaya. Tapi by the way saya punya nama Dayak. Yes. Ya. Saya sendiri punya. Karena Oh, saya turunan. bukan turunan dikasih dengan ritual Ada apa, gelar, apa, gelar, apa, gelar apa. khusus. Ada Gelar khusus. enggak gelar nama doang. Nama Dayak. Kayak ritual. Enggak, Jadi nggak waktu ada di nama sana gelar. dia ini nggak tahu gimana. Itu juga ada apanya saya juga nggak ngerti. Terus kemudian saya Dipanggil. dipanggil, Di di ritual. ritual dikasih Wih. itulah macam-macam kan. Keren. Gitu saya doa-doa dalam hati mau duku diapain. Nah maksudnya itu kan ketidaktahuan kita. Nah, Iya. Nah, takutnya kan kita di WS nggak pulang-pulang ke Iya, Jakarta. dan itu Sorry sebenarnya ya, sorry ya, itu ini. sebenarnya bagian dari tradisinya mereka. Betul. Untuk penghargaan, Menghormati. menghormati. Betul, Menghormati. betul. Jadi kan kalau kita secara normal kan paling dikasih apa sih? Dikasih Kalung. simbolik, kalung Kain. apa? Kalung bunga atau misalnya dikasih- gitu kan. Ah, Itu penghargaan. gitu kan, penghargaan. Kalau ini enggak dia nggak tahu lah. Ada namanya. Ya kalau di Jawa-Jawa juga kan suka ada yang dikasih gelar apa gitu kan. Itu salah satu bentuk. Nah, ini kan salah satu yang Indonesia ini kan ribuan. Banyak banget. Ya. Banyak banget. Dengan bahasa yang berbeda-beda itu. Kaya Indonesia ini kaya. Kaya. Tapi sayang kekayaan kita tuh diambil dengan orang-orang yang tidak Bertanggung jawab. Ya, dipretelin dikit-dikit. Misalnya angklung diambil oleh siapa, batik oleh mana, ini begana beginilah, jangan itu yang diomongin. benar asli Indonesia. Iya. Kayak ini ya. Pada tahu nggak yang tong 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 Oh tong, ini. karinding. Ya, karinding. Iya, betul. Itu alat tradisional dari mana? Dayak Kalimantan. Salah. Yang mana? Australia itu kan. Chinese. Salah. Dari Sunda. Oh, Oh, yang satu senar. Bukan ini. Tong tong. Oh, gini. Oh, saya tahu. Oh, saya oh itu sini. Siapa namanya? Karinding. Mas siapa yang baru naik? Yang soal musik irama itu Karinding. juga ngomongin ini kan? Rudi Okta. Karinding ada di Sunda, ada di Aceh juga ada. Tapi dari aslinya dari Asli emang Sunda. dari Sunda. Yang di tiap Buatnya. ada yang towel, ada karinding, yang toel ada Ada yang tiup, tiup. yang tiup tutut. Ini aja ngomongin gini aja ya. Bisa sampai besok. Iya. Ya kan kita Panjang, kemana panjang. ke Mbaknya ya. Mbaknya nanti kalau Kaya, ya silakan. Terus, Baya. Ayo. Baya, silakan. Mbak. Bahaya deh. Untuk Baya di sini peran. Dipanggil Ini ibu, bahaya. Mbak atau Kak. Buaya ya, ini buaya. Awalnya kan saya diajak sama Bang TM ke sini gitu kan. Saya ini kan mewakili nanti Teman-teman. ada teman-teman coach yang saya bawa ke sini gitu. Saya punya ide juga Tujuan lu mengenai betul modern, sana, saya gua sangat udah bisa tertarik denger. juga di dancer itu. Jadi Dancer gue yang- memang ya. Gue memang Sumatera yang juga. sangat modern itu loh yang, Oh, yang- sering kalau di Amerika tuh yang di street di itu Medan. suka dancer terus bikin konten kayak Oke, gitu. oke. Nah, pokoknya kita ada Kayak break hadirin- dance gitu bukan nggak sih? Iya kayak Oh, gitu. modern dance kan yang iya. rap gitu ya. Iya. Oke. Kalau ngomongin itu awalnya ya diajakin itu saya mewakili aja ya. Terus sama manage juga nantinya. Terus ngomongin budaya ya, ketertarikan saya di sini tadi budaya. Kalau kita ngomongin budaya Indonesia tuh sangat-sangat kaya banget ya. Kaya banget gitu. Kita nggak ada habisnya dari mulai makanan, pakaian gitu kan. Udah sangat-sangat kaya dan mewah dan segala macam lengkap lah di situ. Nggak panjang banget kalau nyebutin itu kan. Itu aja sih ketertarikan saya di situ. Terus di seni peran ya itu aja, basic aja, basic. Karena saya dulu juga pengen punya sanggar juga, terus ini ada wadah juga ya tertarik aja. Kenapa enggak? Siapa tahu aja nanti ada sanggar teman di mana tinggalnya di mana misalnya. Ini yang di Tangerang, ini Iya. yang di Bekasi. Bukan lagi. gitu. Oh, Bukan betul. lagi. Jadi pusatnya di sini ya. Iya. Buka cabang. Bukan Bisa dikembangin di sana. gampang Tapi bisa. saya sekarang Insya Allah. memang udah sibuk banget sama anak-anak dan Kalanya di ini ya rumah tangga ya. harus diwadahkan ke sini anak-anak saya nih gitu. Oke. Iya. Oke, lanjut.
Lanjut ke Dedi. Oh, lanjut. Iya, mana? Dia lagi mikir, ini semua udah diambil mereka nih. Semua ngomongin. Enggak, kalau beliau ini dari Papri. Oh, Film. Apa sih ngomongnya? oke. Nggak ada omongan gitu. Kita dengarkan. Aku di kemari ya pertama karena diajak sih, ya udah pasti diajak. Dan satu visi misi karena kita menggalakkan budaya tadi kan. Iya benar. Kalau kita ngomong gitu kan kita di sini pengen membuat sebuah anak musik yang kompeten jatuhnya kan. Bukan hanya kita kasih skill, pengetahuan, tapi juga attitude. Betul. Ya kan? Masalah budaya, kita kok Indonesia ya Allah kaya banget sebenarnya. Kaya banget dan saling berhubungan. Waktu saya kecil kita tahu tari saman cuma hanya ada di Aceh ya. Ya tari saman. Padahal kita lihat ada di Pandeglang. Pandeglang. Nah, Pandeglang Banten. itu ada di Pandeglang. Tari payung Mbak Bendi itu kita tahu cuma ada di Sumatera Barat. Iya. Pas saya lihat di Tapatuli Tengah ada, di Jawa Tengah juga ada. Oh. Ya kan, Tari piring? Nah, di mana-mana ada, di catering ada. Indonesia pertama restoran Padang. Bisa. Indonesia ini kan tempat pendatang. Jadi jatuhnya kan kayak sebenarnya di Sumatera Barat ada Talamata Lempong. Dulu kan ada namanya kerjaan Pegaruyung ya. Rajanya Raja Jawa kan. Ya kan di Rajanya situ Raja Jawa. ambil masuk ke situ kan masuk gamelan-gamelan itu masuk ya cuman gitu doang. Mulai dari Bali kan lengkap tuh, Bali, Jawa Barat. Iya, udah lengkap. Sampai di Batak udah tinggal apa? Aceh habis tinggal. Iya. Udah lengkap. Tapi dia ini pakai samannya pakainya sama dia. Perkusinya habis. Produksinya habis, produksinya. Berbalik dengan pakaian kita kan, pakaian kita di Aceh lengkap udah pakai celana, masih pakai kain lagi. Sampai Jawa tinggal segini kan. Bisa. Jadi balik lagi. Balik sampai Papua habis kan. Itu filosofi. Ya, tapi ya itu kekayaan alam kita, kekayaan Indonesia itu yang perlu kita ekspos lagi. Saya pernah kepikir ini justru sebenarnya sebelum diajak dia dulu udah saya ajak, kan saya pemain tradisi juga Minang. Punya teman, saya berteman dengan Berto pemain saya Sando tuh. Terus pas saya kenal pemain Sampek, padahal dia orang Betawi. Terus ada Pak Leo juga orang pemain Sampek juga dari Aceh. Terus pemain gondang ada Bang Korem, ada Bang Adolin. Aduh, kayak Indonesia itu kalau disatukan musiknya kan ada yang intinya, ada yang 36 pentatonis, provinsi. ada pentatonis, ada yang diatonis gitu. Kalau digabungin keren. Wih. Itu aja. Dan satu seni pertunjukan saya kan pegang pertunjukan. Iya. Dan itu memang agak sulit untuk memadukannya. Karena mayor dan minor itu hitungannya. Tapi bisa. Gitu. Bisa. Bukan hanya mayor minornya loh, kadang-kadang frekuensi itu apa? Di Kalau luar biasanya dari- 440 kan, Betul. kalau gamelan kan dia 442 atau apa karena biar ada rasa di sini kan, kebanyakan gitu. Nah, itu yang sulit menyatukannya itu. Rasanya itu yang jadi satu. Groove-nya, jadi Groove-nya, ada groove-nya groove-nya dapat. ya. Gila, gaya ya gue. Kalau mayor minor nih. Kalau mayor itu kan lagunya kan mencak. Kalau minor kan lebih ke sadu. Iya dulu. Itu doang sih bedanya minor Iya sih. dan mayor itu cuma itu. Dan memang kalau buat pertunjukan live dan recording itu beda. Kalau live itu kan cuma mempertunjukkannya sekali aja. Dan nggak terlalu fokus di situ. Dan kalau memang dibuat yang buat diproduksi itu detail tuh harus dibikin enak bagaimana caranya biar orang dengan berkali-kali pun paham dengan apa yang kita mainkan gitu. Oh, jadi ada strateginya Ada. juga antara Yes. live pertunjukan dengan Benar, karena kalau live pertunjukan itu cuma sekali dengarnya. jadi kalau kita suka ya seneng, oh ya bagus gitu. Udah. Kalau nggak suka ya Dan sudah. kita agak miris ya. Kadang-kadang saya pernah kan dunia pendidikan pernah ngajar di SMA, ada SMP, SD kan. SMA aja kadang-kadang nggak hafal Indonesia Raya kan kadang-kadang kebangetan. Pancasila. Pancasila. Apa sih aja gak Karena kadang-kadang orang musik kan kita bilangnya itu pasti kan nama-nama Nasionalisnya di kota. mana gitu. Medan ada di mana? Sulawesi ya kak? Tapi ini berbicara yang generasi sekarang kan, bukan generasi kita. Generasi kita masih nggak? Masih. Masih. Kita kan dari kecil kan Life udah map udah lah. tahu kan Peta kata-kata. Udah didoktrin juga Peta dulunya. buta. Kan ada peta buta. Berarti kita satu level. Peta buta. Ketahuan generasinya. Peta buta masih ingat ya. Tahun tua. Ketahuan tuanya kan orang yang bisa nyambung Di masih peta buta, berarti. dia geografi udah. Peta buta linknya peta buta. Dulu udah Google Map gitu. Itu udah geografi gak mau betul-betul. Oh, berarti dia lebih muda dari kita. Iya peta buta. Ya kan?
Gitu. Iya sih Keren. itu. Jadi kan teman-teman udah tahu semua di sini kan di Sanggar teman Sabin Stefan ini lebih mantep lah, rasanya lebih kaya, lebih deluxe lah ibaratnya kalau produk itu. Jadi sekiranya bingung member-member mau kemana, ayo masuk aja ke Sanggar Sabin Stefan, Sanggar teman Sabin Stefan ya. Tapi Hanya aja di ICSL. Baru sekarang ini pusatnya. Dan tapi nanti kalau ada yang di Bekasi, di Tangerang, Oh pasti ada nanti, dong. ada. Kita kembangin lagi. Bikin lagi sangat teman Sededi bukan. Teman dia. Boleh ya, masing-masing boleh ya. Oke. Berarti ada tempat ICSL ya. Tapi nanti kena royalti sama gua. Boleh masuk aki tuh. Franchise berarti ya. Iya benar-benar. Nah pertanyaan gini, ini bisnis, udah masuk ke bisnis ya. Kan katanya udah komersil segala macam. Bagaimana kok kalian bisa yakin bahwa ini pasti akan menjadi sesuatu, berjalan udah harus dong ya. Tapi menjadi sesuatu gitu yang orang akan ide yang baik pasti ada hasil yang baik. Yo. Good. Ya kan? Aku nggak setuju kadang-kadang ada bilang nggak usah ikut teater deh, orang teater tuh nggak bisa kaya, kata siapa? Nah, that's right. Justru kalau Anak band tuh nggak bisa kaya, kata siapa? justru kalau di luar negeri ini sih yang kepancing juga dia. Terus pendidikan itu lanjut. kan ada wajib militer, ada wajib seni. Nah, kita di wajib seninya ini. Iya kan? Pas saya wajib 5 waktu dulu. Belum tentu juga kan. Lanjut. Nih menurut kalian gimana nih yang anak musik? Tergantung ini sih kalau gue sendiri pribadi ya, tergantung promonya. Promonya terus bagaimana kita bisa menyampaikan ke generasi sekarang nih. Apa sih yang mereka harus tertarik gitu loh. Di Sanggar ini apa sih gitu. Kemasannya kan kita Benar. kelola itu jatuhnya. Itu aja sih. Jadi kita bikin packagingnya seperti apa gitu loh. Kemasannya seperti apa sih ini biar orang tertarik dengan Sanggar tas ini apa sih gitu. Ya kan? Untuk Apa tuh anak-anak generasi. udah ada pemikirannya apa kira-kira? Kalau saya sih udah ada sih, lebih menonjolkan ke musik tradisional sama tari. Iya, berarti seni pertunjukan tadi kan kita satukan di drama musikal. Gitu. Kalau bisa lebih besar lagi opera jatuhnya kan. Bisa. Ya, Ya itu kita harus menjurus ke sana lah. Maksudnya kalau kita dalam bisnis lagi ya, Iya. kita harus mimpi Dalam besar bisnis nih, kan. bicara dalam bisnis. Bisnis lagi nih. Kita harus mimpi besar gitu loh. Yang tadi kita bicarakan itu masih taraf idealisme. Mengeluarkan, aduh ini wadah kita nih, ini tempat kita nih, di sini di tengah apa dan lain-lain. Tapi kembali lagi tadi pertanyaan bahwa Sanggar ini akan menjadi proyek idealisme sajakah atau komersil? Kan setuju dong, setuju komersil kan. Jadi berarti kan ada step-step di mana kita harus memulai dengan kita membranding diri, tadi dibilang memanagenya, apa tadi packagingnya gitu loh. Itu perlu disampaikan, maksudnya perlu dipahamin juga untuk orang tertarik seperti apa sih gitu. Kesini apa gitu, tujuannya apa nih? Nah itu kira-kira sudah ada planningnya nggak, dipikirkan nggak? Mungkin bisa yang tadi itu yang kita bicarakan dengan media sosialnya itu. Karena kan kita butuh promo untuk saat ini di media sosial. Nggak ada lagi tempatnya selain itu. Iya. kedua merchandise ya. Merchandise bisa. Dan mungkin itu perlu dibikinin konten gitu. Sanggar Brass ini tepatnya di sini nih. Kontennya apa aja dengan adanya ada teater musikalnya atau teater, sebenarnya nggak harus teater sih sebenarnya. Acting berperan aja di sosmed itu kan sekarang udah banyak kan tuh. Dan ibu-ibu ke arah situ sekarang. Ibu-ibu ya? Mama itu mereka bikin konten dengan kesibukannya sehari-hari. Itu jadi konten. Jadi sebenarnya mereka itu peran kan, memperankan sebuah karakter. Itu konten sebenarnya. Ya misalnya ada ente lagi ngajarin murid nih ya dibuat Konten. konten. Itu jadi sebuah produk promosi sebenarnya. Nah ini pesan nih, maksudnya bahwa dengan memulai ini harus dipikirkan image-nya Sanggar Tas ini seperti apa, kemudian ID-nya seperti apa, supaya itu menjadi IP yang dikenal oleh semua. Bahwa kalau kesini tuh mulai dari teori, ya kalau kita bilang teori ya, pengenalan secara teori, pengenalan sejarah teori, Pengetahuan ya. pengetahuan betul.
sampai dengan kita mempraktekannya dan kemudian ujungnya setelah dikerucut bahwa Tunjukkan. ini sebenarnya kita sedang membangun generasi muda yang punya empati, attitude bagus, mencerminkan bangsa. Jadi kuliahan kita ya sekarang ya. Oh, ya. Ini saya memancing maksudnya keluar dari sini tapi enggak. Gitu, kan. Sebenarnya gini sih, selain komersil Tapi sebenarnya. itu kan masih idealis. Itu masih Ya makanya itu kan. masih malu-malu sebenarnya. kemarin. Benar. Sebenarnya saya bukan malu-malu memancing nih siapa nih yang akan ngomong. Iya. Cuman nggak ada yang ngomong gitu. Enggak, sebenarnya ya di Sanggar Tas ini setelah mereka masuk ya kalau menurut saya sih tujuannya mereka juga nanti bakal bisa menghasilkan dengan kontennya. Ya kan di luar dari tas ini dia biar lebih bisa kreatif seperti apa. Kan ada juga ya sekarang ini konten kreator itu bikin tutorial. Kalau tutorial itu kan dia nggak bisa langsung ketemu langsung kan. Makanya dengan adanya tas ini mereka bisa konsultasi langsung di sini. Mau bikin konten apapun, bentuk apapun, mereka bisa konsultasi di sini, entah dari musiknya, covering atau apalah. Jadi didampingi lah. Kita dampingin Iya, dan kita langsung arahkan yang benar. berinteraksi. Terus seperti itu sih. Oke. Mungkin arahnya ke situ kalau buat digitalisasinya seperti itu. Itu digitalisasi. Jadi orang digitalnya mesti canggih. Benar. Iya, Dan ya kan? benar banget. Pasti ada IT-nya lah. Atau Timnya sih sebenarnya tim digitalnya harus ada. Tim promo digitalnya. Harus ada sesuatu yang maksudnya orang kalau melihat IG-nya itu udah tahu, itu Sanggar Tas tuh. Betul. Cuman lewat sekilas saja. Misalnya contoh tempat ini, orang kalau ngomong itu yang gelap-gelap itu kan yang hitam. Image seperti itu ya. Hitam. Karena kan ini semua hitam. Black. Ya tentulah kalau kita mau mencakup apapun kan Hitam-hitam. supaya bisa dikreasikan oleh Image-nya klien. seperti apa gitu. Ya, Iya, kan bener kudu hitam. hitam. Kalau kita warna-warni kan bingung nanti orang mau dekornya bagaimana. Kalau Ya hitam tinggal kan ngelola antara manajemen sama kreatif kan. Betul. Menyatukan itu gimana kan. Kreatifnya mau begini, manajemennya gimana untuk keluar. Kreatif ke dalam berarti kan. Manajemen itu biar gimana kita tuh dikenal di luar. Jadi kapan siap? Itu jadi mulai menerima member bahwa ini Sanggar Tas sudah ready siap untuk Ready mungkin sekarang ini udah ready. Ini Mantap dong bisa sekali. ini dong. Nanti siang ada yang belajar kali nggak ya? ada baca puisi? Kita memang dimulainya nanti insya Allah awal bulan depan gitu. Tanggal 1. Awal bulan depan itu tinggal berapa hari loh? Ini bulan yang mana nih? Iya. Bulan mana? Minggu depan mungkin minggu depan. Mudah-mudahan langsung deh. Banyak teman-teman member yang tertarik mau join di sini. Hai, salam buat semuanya. Untuk teman-teman yang di sana, di luar sana ingin belajar suatu seni, ya terutama tari, seni peran, acting dan sebagainya, musik, teater, di sini tempatnya ya. Wadah di studio ICSL Sanggar Teman Adin Stephen. Oke, yang beralamatkan di lokasi Jalan Senopati, Jakarta Selatan. Oke. Ayo semuanya kumpul-kumpul, semuanya orang-orang seni, semuanya datang ke sini. Wajib di ICSL di Senopati ya. Ya, Senopati. Di Senopati. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Semuanya boleh welcome, semuanya datang ke sini. Kita mencurahkan semua bakat, semua seni di sini. Ayo gabung. Punya bakat ataupun punya bakat terpendam, ya silakan datang ke Sanggar Tas. Untuk teman-teman yang punya bakat seni apapun atau yang punya usul seni yang lain, misalnya nanti ada pantomim atau stand up comedy atau yang lain-lain segala macam, gabung aja di sini. Pokoknya di sini Palu gak ada deh, apa lu mau gua ada. Itu aja. Asik, itu jadi. Terang Neo. Itu jadi simbol itu. Nah, jadi simbol. Iya dia, Palu Gada aja. Palu Gada. Itu jadi simbol itu. Tagline dari tagline. Tagline ya, benar. Boleh itu, Palu Gada. Apa kita nih mewakili Sanggar Tas dan untuk kalian yang pengen berkunjung atau bermain aja sih boleh-boleh aja ya. Atau mau daftar pun juga boleh. Apa sih Sanggar Tas ini ya? Kita akan menunjukkan Sanggar Tas ini sebuah wadah yang memang bisa mewakili seninya kalian. Apapun bentuknya, mau seni tari, mau seni teater atau musik yang utama, ya semua itu berhubungan dengan seni entertain lah. Di sini tempatnya Sanggar Tas. Oke. Oke guys, buat semua teman-teman
yang mau bergabung ke Sanggar Tas ya, adanya di studio ICSL di Senopati Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Jangan lupa ya. Kita juga ngasih nomor telepon nih. 0813 8143 5133 dan juga 0838 30515521. Oke, langsung hubungin admin aja kalau memang benar-benar serius ya. Karena gini, sayang banget kesempatan untuk teman-teman join itu terbatas kuotanya ya. Jangan sampai nanti bakat kalian atau inspirasi kalian mau seputar musik, mau seputar teater, mau seputar acting, jangan sampai terbengkalai. Sayang banget. Aktiflah dari dini, ya kan? Kuasai ilmunya. Benar-benar gurunya memang yang sudah berpengalaman di bidangnya, ya. Jadi apapun bakat Anda, datanglah. Saya tambahin ya. Ya, silakan. Walaupun masih belum ada bakat, datang aja ke sini. Kita akan Bimbing. Carikan dampingi, bakatnya. carikan bakatnya. Iya. Dari mana? Ya kan dari mana dan kemana. Apapun bakatnya. Gitu. Kembangkan bakat. Kembangkan bakatnya. Jadi Sanggar Tas, Sanggar Teman, Bakat seni ya, nanti bakatnya renang di sini. siapa tahu aja. Bisa ya. Iya, acting lah. Kan Palu Gada tadi bilang Palu Gada. Iya. Palu Gada ya. Jadi ini kan tanggal 1 ya, Kalau kita akan mau, keluarkan. Jadi tanggal gua 1 ada. tetap kita launching. Siap. Oke, jadi Udah baik ada, teman-teman Yeah. teman-teman Sanggar Teman, Abdi Abin Stefan. Stefan, kita panggilnya Sanggar Tas ya. Ya, Sanggar Tas aja. Art is life, bener Yes, kan? bro. Jadi seni itu adalah kehidupan. Apapun yang kita lakukan dari kita bayi sampai kita nanti kembali lagi, itu semua adalah seni. Jadi jangan pernah takut. Mari join dengan Yes. kita, dengan Sanggar Tas, dengan yang canggih-canggih ini, coachnya nggak ada apa tadi, belum ada rasa Belum ingin, tapi datang aja siapa tahu Ya. aja bisa tergugah Tergugah. untuk ini tempat stress release loh. Iya. Jadi nggak perlu jauh-jauh, hanya di tengah kota bisa balancing life. Seperti itu ya. Iya, Oke. pokoknya teman-teman jangan takut nggak punya bakat. Walaupun merasa tidak punya bakat, datang aja langsung. Pasti ada bakatnya. Pasti ada bakatnya. Bener nggak? Benar, benar. Oke, good. Oke.